RX-550 berusaha untuk mandiri. Sadar akan kebutuhan peralatan pertahanan untuk menjaga kedaulatan, Indonesia mulai mencoba mandiri dalam pengadaan alat pertahanan strategis. Salah satunya adalah sistem pertahanan rudal peluru kendali jarak menengah dan jauh. Untuk mencapai kemandirian dalam teknologi rudal bukanlah persoalan mudah, karena tidak ada negara di dunia yang akan memberikan ilmu teknologi rudal ini. Indonesia sudah mulai mencoba membuat rudal sejak zaman 60-an. Dengan berbekal bantuan dari Rusia pada era Soekarno, Indonesia sempat membuat beberapa roket jarak pendek. Sayangnya, program ini tidak berlanjut di masa Soeharto. Salah satu roket yang sempat membanggakan saat itu dinamakan roket Kartika. Setelah merasakan embargo dari negara barat, Indonesia merasakan pahitnya merupakan masa yang suram kedua. Setelah dahulu Indonesia juga pernah merasakan kesulitan suku cadang dari Uni Soviet karena politik yang berbeda pada saat itu. Hampir semua alutsista TNI menjadi lumpuh karena kesulitan suku cadang dan telah uzurnya alutsista tersebut. Semenjak embargo tersebut, Indonesia berupaya segala cara untuk mendapatkan suku cadang maupun pengganti alutsista dengan melirik peralatan Blok Timur kembali. Namun terlihat sekali, setiap Indonesia ingin membeli alutsista dan memodernisasinya. Setiap Indonesia ingin membeli alutsista dan memodernisasinya, selalu menjadikan pertanyaan negara barat. Sedangkan negara tetangga mempunyai alutsista yang modern dan canggih, termasuk kualitas dan kuantitasnya tanpa banyak dipermasalahkan. Atas pelajaran tersebut yang tidak mungkin dilupakan bangsa ini, Indonesia ke depan harus mandiri dan tidak ketergantungan dari negara lain. Kembali menuju kemandirian untuk membuat rudal bukanlah mudah, perlu riset dan dana yang tidak bisa dibilang murah untuk pengembangannya, dan yang utama dari rudal adalah alat pengendali roket tersebut. Sampai sekarang Indonesia masih bermasalah dengan pengendali roket, sehingga mengajak Cina untuk membantu dengan joint pembuatan rudal C705 yang akan menjadi cikal bakal rudal nasional, karena akan diproduksi di Indonesia dengan lisensi. Dengan kerjasama tersebut Indonesia tentunya beruntung, karena dapat belajar ilmu yang sangat berguna untuk membuat rudal sendiri ke depan, tentunya dengan riset dan pengembangan yang akan memakan waktu dan biaya. RX-558, para ahli ilmuwan 8 telah berjanji dan terus berusaha membuat roket Indonesia yang bisa mengarungi ruang angkasa serta peluru kendali jarak jauh. 8 memiliki rencana ambisius yang akan membanggakan bangsa dengan meluncurkan satelit buatan Indonesia ke ruang angkasa pada tahun 2014. Untuk itu 8 bekerja sama dengan pabrik baja Krakatau Steel membuat diameter roket lebih besar dari RX-420. Krakatau Steel berhasil mengerjakannya dan terciptalah roket RX-550 atau kaliber 550 mm. RX-550 merupakan komponen tingkat pertama dan kedua dari roket pengorbit satelit yang memiliki panjang 8-10 meter. Saat ini roket RX-550 terus menjalani tahap revisi desain. 8 menargetkan RX-550 mampu meluncur hingga 500 km dan rampung pada akhir tahun 2012. Selain menggarap RX-550, 8 dan badan usaha milik negara industri strategis atau BUMNIS lainnya juga sedang merancang roket kendali yang mandiri. Salah satunya diberi nama Roket Kendali Nasional atau RKN-200. RKN-200 akan menjadi roket tingkat 4 yang berfungsi sebagai roket pengorbit satelit. RKN-200 sedang dirancang untuk memiliki 7 kali kecepatan suara atau 7 Mach. 8 akan uji statik roket RX-550. Roket pengorbit satelit berdiameter 550 mm atau 0,55 meter telah berhasil dirancang bangun Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Uji statik roket RX-550 ini akan dilaksanakan akhir Januari setelah menjalani uji struktur. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau 8 Adisa Dewa Salatun di Jakarta, Senin 3 Januari menjelaskan pembuatan RX-550 ini melibatkan PT Krakatau Steel dalam tahap rekayasa. Keterlibatan industri strategis ini dalam pencetakan moncong roket atau nozzle.